menghilangkan sosok Nabi dari atas muka bumi atau dari pandangan mata mereka. Di antaranya yang memberikan masukan memenjarakan dan mengurung Nabi kita Muhammad sampai beliau meninggal dunia, dibiarkan tanpa makan, tanpa minum, seperti yang mereka perlakukan itu kepada para ahli syair yang tidak senada dengan mereka orang kafir. Minhum, di antara mereka, memberikan pandangan, membuang dan mengusir Nabi kita Muhammad dari bumi Arab, hingga tidak ada di antara mereka yang lagi melihat dan mendengarkan seruan dakwah yang dibawa Nabi kita Muhammad. Namun semua pandangan tersebut tidak disukai oleh syaitan yang berwujud asyikh, tua, orang tua, berwujud manusia, karena apa yang menjadi pertimbangan dan pandangan pertama dan kedua itu tidak menjadikan terhadap Nabi kita Muhammad SAW berdampak, ya. Hingga pandangan terakhir yang berasal dari Abu Jahal ternyata itu yang disukai oleh syaitan, dengan mengumpulkan para pemuda yang kuat dan memberikan kepada setiap pemuda yang kuat, yang gagah dari setiap suku yang ada di kota Mekah pedang yang tajam yang sudah dipersiapkan, yang sudah diasah, lalu dengan bersama-sama pedang tersebut dihunuskan ke arah Nabi Muhammad, sehingga daripada suku Abdi Manaf atau suku Bani Hashim tidak mampu untuk melawan suku-suku yang membunuh Nabi Muhammad jika itu terjadi. Dan itulah rencana jahat mereka, rencana busuk mereka untuk menghabisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memikirkan bagaimana membuat siasat dan tipu daya, tapi mereka tidak memahami bahwasannya siasat dan tipu daya Allah lebih hebat daripada siapapun yang memiliki siasat di atas muka bumi ini. Selama itu tujuannya tidak baik, maka Allah tidak akan tinggal diam. Apalagi itu ditujukan kepada orang yang beriman kepada Allah dan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah tentu Allah akan melindungi daripada niat buruk orang kepada orang-orang yang beriman, yang mengagungkan Allah dan mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu rabbi wassalamu alaih. Hingga Jibril datang kepada Nabi lalu mengarahkan agar Nabi di malam tersebut tidak tidur di pembaringan yang biasa beliau gunakan untuk beliau beristirahat, melainkan Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah yang diperintahkan untuk tidur di tempat tidur yang biasa Nabi berada. Kita ketahui bahwasannya yang dilakukan Imam Ali ini adalah nyawa sebagai taruhan, tapi kita tidak bisa menjadikan apa yang ada pada mereka sahabat Nabi yang betul-betul di dalam kecintaannya kepada Rasulullah untuk kita bandingkan dengan kecintaan yang ada pada diri kita terhadap Nabi kita Muhammad. Namun itu bukan menjadi satu penghalang bagi setiap insan yang ingin menjadikan dirinya mendapatkan anugerah tersebut di dalam mahabbahnya
kepada Rasulullah sebagaimana yang Allah beritahukan melalui mereka para sahabat, dan mereka adalah sebaik-baik tauladan bagi kita di dalam kehidupan untuk kita jadikan contoh dan sebaik-baik tauladan di dalam kehidupan kita untuk bisa kita mengambil hikmah. Allah Subhanahu wa taala di dalam riwayat Al-Imam Ghazali menceritakan bahwasannya peristiwa tidurnya atau menggantikan Sayyidina Ali bin Abi Thalib tempat tidur Nabi Muhammad, yang menjadi dengan hal tersebut nyawa yang dipertaruhkan, berkata Allah kepada dua malaikat ciptaannya, yang pertama Jibril dan yang kedua Mikail. Allah berkata kepada Jibril dan Mikail, tidakkah kalian menginginkan sebagaimana yang aku anugerahkan kepada hambaku Muhammad dan Ali bin Abi Thalib, dengan aku mempersaudarakan mereka berdua. Aku persaudarakan kalian sebagaimana aku mempersaudarakan Muhammad dan Ali. Ya, Allah mewahyukan itu kepada Jibril dan Mikail. Maka kedua malaikat ini pun mengharapkan hal tersebut bisa didapatkan. Lalu Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Jibril dan Mikail, jika itu memang kalian inginkan, maka aku akan menambahkan panjang umur untuk kalian berdua. Kemudian kalian harus melakukan apa yang aku perintahkan. Turunlah kalian ke bumi, datanglah ke rumah Nabi Muhammad, dan jagalah Ali bin Abi Thalib selalu di dalam pengawasan kedua mata kalian dan di dalam perlindunganku. Di sini menunjukkan Allah sendiri sebetulnya bisa melakukan itu, tapi Allah ingin memberitahukan kepada kita, ya, ketika orang memiliki pengorbanan untuk nabinya Muhammad, maka Allah akan memberikan pengorbanan tersebut nilai-nilai keberkahan bagi orang yang bisa memahaminya. Allah mampu memberikan perlindungan tanpa meminta perantara atau apapun lah, karena Allah itu mampu atas segala-galanya. Tapi Allah ingin memberitahukan, Ali berani mempertaruhkan jangankan hartanya, nyawanya, ya. Dan jika kalian ingin mendapatkan keberkahan nih orang yang betul-betul berani melakukan hal tersebut, maka lakukan apa yang aku perintahkan. Karena di dalam jiwa dan benaknya Ali hanya keselamatan Nabi kita Muhammad SAW. Jibril, Mikail dipersaudarakan oleh Allah sebagaimana Allah mempersaudarakan Nabi kita Muhammad dengan Al-Imam Ali. Tidak saja sebatas sepupu, tapi Allah memuliakan Ali menjadi menantu. Persaudaraan dengan ikatan iman dan Islam, persaudaraan dengan ikatan kekeluargaan, dan persaudaraan yang Allah kuatkan dengan pernikahan. Itulah yang didapatkan Ali bin Abi Thalib. Hal yang sama juga diberikan kepada Abu Bakar As-Siddiq, yang memberikan untuk Nabi semua yang ada pada dirinya, bahkan nyawa diberikan, ya. Sekali lagi itu tauladan untuk kita, bagi yang beriman dan ingin mendapatkan daripada apa yang telah mereka dapatkan dari orang-orang terdahulu yang berada di sekitaran Nabi kita Muhammad SAW. Walaupun kita di zaman yang jauh dari zamannya Nabi Muhammad, 1500 kurang lebih tahun dari berlalunya masa Nabi hingga masa kita, tidak akan pernah luput daripada pandangan Allah di dalam setiap benak dan hati kita jika betul-betul ada makna pengorbanan yang kita tujukan semata kepada Nabi, untuk agamanya, untuk syariatnya, dan untuk semua yang didatangkan kepada kita.
menemani Sayyidina Abu Bakar perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah, juga nyawa taruhannya. Tapi dari kedua sosok manusia yang mulia ini, itu memberitahukan hikmah yang sangat luar biasa yang bisa kita ambil pelajarannya, bahwasannya sifat mulia mereka, sifat atau akhlak yang baik yang tampil dari dua sosok Ali dan Abu Bakar ini ternyata dipuji Allah di dalam Al-Quran. Dan bagi siapapun yang memiliki sifat sebagaimana yang dicontohkan Ali dan Abu Bakar radhiyallahu anhuma, mesti mereka akan masuk ke dalam teks yang Allah turunkan wahyu ini kepada mereka yang memiliki sampai hari kiamat. Karena Al-Quran itu tidak diturunkan hanya di masa Nabi masih hidup, melainkan itu berlaku untuk setiap manusia yang beriman kepada Al-Quran sampai mereka mati membawa imannya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyindir, memberitahukan, artinya menegur, menginformasikan untuk kita agar hadiah yang kuberikan ini hendaknya ada pada diri kalian. Seolah-olah Allah berkata, wahai Ahmad Syarif, wahai kalian yang hadir, aku anugerahkan kepada Ali dan Abu Bakar, dan juga aku anugerahkan untuk kalian jika kalian mau mengambilnya. Karena wahyuku, ucapanku terus akan berlaku sampai aku memanggil kalian atau dunia ini sudah tidak lagi berlaku, ada kehidupan. Allah dalam Al-Quran mengatakan, wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufum bil ibad. Dan di antara manusia, ada di antara manusia mereka itu berani mengorbankan nyawanya, memberikan nyawanya, nafsu, jiwanya, dirinya, ibtigha' mardatillah, semata-mata untuk mendapatkan ridhonya Allah. Sungguhnya Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Apa arti harta kekayaan? Kalau yang dititipkan kepada dirinya pemiliknya di dunia ini udah mati. Apa arti kekayaan yang ada di tanganmu saat ini kalau kamunya sudah tidak ada di dunia? Jadi jangankan harta, benda, hewan ternak, kebun di masa dulu, kalau sekarang ini kita kiaskan harta, kendaraan, aset tanah di mana-mana, rumah yang besar, ya. Kalau pemiliknya sudah tidak ada lagi di dunia ini. Mereka paham, Ali bin Abi Thalib paham, Abu Bakar As-Siddiq paham. Nah, pahamnya mereka ini jangankan materi yang mereka miliki, ya Allah, ini nyawa aku kasih gitu. Ini nyawa aku kasih untuk Nabiku Muhammad. Ini orang paham. Makanya Allah menegur kita orang yang beriman. Wa minan nasi may yashri nafsahu bitigha'a mardatillah wallahu ra'ufum bil ibad. Ada di antara manusia, bukan tidak ada, ada. Walaupun sedikit tetap ada. Tapi apakah itu kita termasuk di dalamnya? Apakah kalimat ada yang Allah maksudkan itu adalah di dalamnya juga diri kita?
yang berkaitan dengan Nabi kita Muhammad masih kita pertimbangkan. Yang berkaitan dan diinginkan oleh Nabi kita Muhammad masih kita istikharahkan. Lalu bagaimana kita ingin masuk ke dalam teks wahyu yang Allah maksudkan? Jangankan semua yang berbentuk materi, kedudukan, jabatan, harta benda, kekayaan yang ada pada dirimu, nyawa beranikah kamu memberikannya untuk Allah dan Nabi? Sebagaimana yang sudah dicontohkan dan mereka sebaik-baik tauladan. Nah, oleh karena itu memohon kepada Allah. Agar apa? Agar memang kita punya hati ini penuh, ya, full, mentok sudah. Bahkan kalau air itu kalau dituangkan melebihi kapasitasnya meluber. Tahu meluber enggak? Tumpah. Tapi itu ada di dalam hati kita, perumpamaan air ini. Rindu kita sama Nabi, cinta kita sama Nabi, ta'zim kita sama Nabi, perhatian kita dengan Nabi. Ya. Nabi tidak meminta kita punya apa yang kita punya. Bahkan Nabi memberikan apa yang ada pada Nabi untuk kebahagiaan kita. Nabi cuma pengen kita selamat. Nabi cuma pengen kita bahagia. Nabi pengen kita masuk surga sama-sama kumpul dengan beliau. Nah, Nabi sedih kalau di antara kita ada yang tidak masuk ke dalam surga. Nabi sedih kalau di antara kita ada yang tersiksa di dalam neraka. Naudzubillah. Nah, itu yang membuat Nabi kita Muhammad sedih, ya. Maka kesedihan yang seperti itu jangan kita berikan. Setelah kita mengetahui mereka berkorban habis-habisan untuk kita, tidak sepatutnya kita membalas pengorbanan itu dengan membuat pengorbanan mereka tidak ada arti di mata kita. Hadir majelis maulid, baca sejarah Nabi, kan itu tujuannya supaya menambah iman kita kepada Allah dan Nabi, mahabbah kita kepada Allah dan Nabi, asyauq, rasa rindu dan kangen kita kepada Allah dan Nabi. Maka jangan saat kita menghadiri majelis maulid Nabi, membaca, mendengarkan sirah Nabi, hati kamu sibuk kepada selain Nabimu. Jangan, rugi kitanya. Ada yang main HP, ada yang ngobrol satu sama lain. Saya yakin orang yang istiqomah dengan majelis arba'in ini atau di luar bulan maulid, mereka tahu adab di dalam hadir majelis. Saya yakin, husnudzon saya, orang yang sudah kenal dengan apa yang sering saya sampaikan dan mendengarkan tentang adab ketika berada di majelis yang di situ Nabi Muhammad disebutkan namanya, yang di dalam itu majelis diceritakan riwayat kehidupan dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Saya husnudzon saya, yakin saya tahu adabnya. Tapi tidak terkecuali orang yang belum mengenal dan mendengarkan apa yang sering menjadi himbauan saya ketika kamu berada di tengah-tengah majelis yang disebutkan namanya Nabi Muhammad di situ, ya. Tapi jadilah kamu faham setelah malam ini, sehingga kamu punya hati sedikit demi sedikit terisi sebagaimana gelas yang kosong diisi oleh air, yang dengan itu kamu punya hati akan bertambah kecintaan dan kerinduan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah beri pemahaman. Allah memberikan pemahaman insyaallah.
Maka turun Jibril dan Mikail, diperintahkan oleh Allah. Jibril menjaga di atas kepala Ali dan Mikail menjaga di bagian kaki Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Orang yang dijaga malaikat bagaimana mau bisa disakiti? Orang yang mendapatkan perlindungan dari Allah, siapa yang bisa mengusik dia? Siapa yang bisa menjahatinya? Nggak ada yang bisa melakukan hal tersebut, karena mereka di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Abu Bakar As-Siddiq begitu juga. Diriwayatkan Sayyidina Abu Bakar di dalam perjalanan menuju gua Thur, pertama ada gua sebelum gua Thur yang didatangi oleh Rasul dan Abu Bakar As-Siddiq untuk mereka masuk ke dalam, bersembunyi dari kejaran orang kafir. Dengan izin Allah ngomong ini gua tersebut, jangan masuk ke dalam diriku, karena aku takut andaikan terjadi sesuatu pada engkau wahai Muhammad, aku akan disiksa oleh Allah dengan siksaan yang tidak pernah diberikan Allah kepada makhluk ciptaannya. Takut, ketakutan. Lalu Nabi mengurungkan, membatalkan untuk masuk ke dalam gua tersebut. Melangkah lagi lebih tinggi dari kejauhan, ada gua namanya Thur. Gua Thur ini itu dinisbatkan kepada nama seseorang yang dahulu memang pernah menetap di dalam gua tersebut. Maka dinamakan ini gua Thur. Dia yang memanggil, ilaika anni ya Rasulullah, silakan masuk kepadaku, kata gua Thur ini. Dia tidak ketakutan seperti gua yang sebelumnya, yang khawatir kalau terjadi apa-apa dengan Nabi nanti dia disiksa sama Allah. Tidak terkecuali gua Thur, masuk ke dalamku ya Rasulullah, ahlan wa sahlan, kesini sembunyi, nanti aku lindungi. Allah ingin memuliakan, ya, Allah memuliakan ini gua karena melindungi Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Di dalam perjalanan tersebut Abu Bakar As-Siddiq, beliau itu membawa perbekalan harta, dikatakan di sini sebanyak 5.000 dirham atau 6.000 dirham, menjadi bekal untuk perjalanan dengan Nabi Muhammad SAW. Bukan saja waktu perjalanan, dari awal masuk Islam dengan mengikrarkan 2 kalimat syahadat, yang pertama diberikan oleh Abu Bakar kepada Nabi itu 40.000 dirham. Ya Rasulullah, ini hartaku, gunakan ini di jalan Allah dan dakwah. Lihat, jadi nggak ada arti yang seperti itu. Kalau sudah nyawa berani mereka kasih untuk Nabi, apa arti semua itu? Dan adakah makna harta tersebut kalau si pemiliknya sudah mati? Nggak ada artinya. Maka mereka berani memberikan nyawa, bukan lagi harta benda. 40.000 dirham dikasih kepada Nabi di awal dia mengucapkan, di hari pertama Abu Bakar mengucapkan 2 kalimat syahadat. Gunakan ini untuk agama Allah. Lakukan apa yang ingin kau beri, lakukan ya Rasulullah.
Lalu berangkatlah mereka keluar dari rumah Abu Bakar, seperti yang sudah saya jelaskan, bertatap muka dengan Abu Jahal, tapi Allah tutup mata Abu Jahal dari pandangannya kepada Nabi Muhammad. Datang ke rumah Abu Bakar, Abu Jahal yang membukakan pintu, putri Abu Bakar yang bernama Asma. Nanya, gimana abahmu? Dijawab Asma, tidak ada di rumah, keluar. Jangan kau bohong kepadaku. Kalau tidak percaya silakan geledah. Pantang bagi kaum laki-laki di bangsa Arab itu untuk tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh kaum wanita. Harus memaksakan diri masuk ke dalam lantaran tidak ada kepercayaan. Tapi untuk menutupi itu, Asma putri Abu Bakar ditampar oleh Abu Jahal sampai berdarah, pecah bibirnya. Lalu ditinggalnya pergi. Nah, di situ di perjalanan ketemu sama Abu Bakar, padahal di sampingnya Nabi Muhammad, dan Allah menutup matanya. Abu Bakar selama 3 hari di dalam gua itu bersama Nabi, melibatkan putranya yang bernama Abdullah, dalam riwayat Abdurrahman, untuk mengantar perbekalan setiap harinya. Lalu Abu Bakar menyewa seorang laki-laki yang bernama Amir bin Amir Fuhairah. Amir bin Fuhairah untuk memata-matai gerak-gerik kaum musyrik di kota Mekah. Apa rencana mereka? Mau apain mereka? Sampai di mana sepak terjangnya? Dan mengabarkan itu kepada Rasulullah dan Abu Bakar. Anaknya yang mengantarkan makanan. Bolak-balik antar ke makanan. Sayyidina Abu Bakar ketika berada di mulut gua sebelum masuk, beliau berkata kepada Nabi dalam perjalanan menuju ke gua Thur itu. Di dalam riwayat menjelaskan kadang-kadang Sayyidina Abu Bakar sesaat berjalan di samping kanan Nabi, di sisi kiri Nabi, hingga Nabi bertanya, apa yang kau lakukan ya Abu Bakar? Kenapa pindah-pindah ini? Maka Abu Bakar menjawab, aku teringat akan panah kalau seandainya datang dari sisi kanan. Dan aku juga teringat tombak kalau datang dari sisi kiri. Dan itu langsung tertuju ke arahmu ya Rasulullah. Makanya aku tidak tenang. Saat aku terfikirkan ada anak panah yang tiba dari sisi kanan, segera aku berada di sisi kananmu. Saat di pikiranku ada anak panah atau tombak datang dari arah kiri, segera aku pindah ke arah kiri untuk melindungimu ya Rasulullah. Sesekali Sayyidina Abu Bakar menjadikan dirinya berjalan di hadapan Nabi, di depan Nabi Muhammad. Ketika pikiran dan kekhawatiran itu datang menghantuinya untuk sosok orang yang paling dicintainya itu Nabi kita Muhammad dari arah belakang, maka dia pindah ke belakang. Pikiran aja yang mengkhawatirkan, yang bisa mencelakai orang yang dicintainya itu, antara terjadi dan tidak terjadi, tapi beliau melindungi, melakukan apa yang terlintas di pikirannya. Tujuan satu, supaya yang dicintainya, yang dimuliakan Allah selamat, tidak kenapa-kenapa, tidak terjadi apa-apa. Hingga Nabi SAW melihat keadaan Abu Bakar seperti itu,
ya ditenengin sama Rasulullah. Tidak usah khawatir bahwasannya di antara kita berdua Allah yang ketiganya. Maksudnya Allah yang melindungi kita berdua. Pertama aku, kedua engkau, pasti yang ketiga Allah melindungi, untuk membuat hatinya Abu Bakar itu menjadi tenang. Tapi tetap aja di pikirannya Sayyidina Abu Bakar tidak tenang. Bukan karena apa yang disampaikan Nabi membuat dia tidak terima. Yang namanya kekhawatiran, gelisah itu wajar. Kenapa? Karena memang Nabi dan Abu Bakar ini dicari sama penduduk Mekah untuk dibunuh dan dihabisi. Sedangkan jarak mereka itu belum jauh dari kota Mekah. Masih berada di sekitaran kota Mekah. Maka Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, kalau seandainya yang terkena tombak, panah, atau terbunuh aku, maka mati sudah aku. Tapi kalau yang terkena itu engkau, maka umat di belakangmu semuanya yang akan mati. Sallallahu alaihi wasallam. Pandangan yang begitu jauh masyhadnya Sayyidina Abu Bakar itu luar biasa. Biar aku yang mati Abu Bakar, tapi kalau engkau yang terkena ya Rasulullah, siapa yang akan melanjutkan ini dakwah? Siapa yang akan menyebarkan Islam? Bersamaan dengan itu Sayyidina Abu Bakar faham betul bahwasannya Rasulullah itu tidak akan meninggalkan dunia kecuali Islam sudah disempurnakan Allah. Tapi yang namanya kekhawatiran terhadap orang yang disayangnya, yang dicintainya, hingga menjadikan gerak-geriknya itu apa namanya, ya kalau kita katakan aneh, ya, wajar, karena saking sayang dan besarnya cintanya kepada Nabi Muhammad. Sampailah mereka di depan gua. Belum juga tenang Abu Bakar. Ya Rasulullah, tunggulah sebentar, sesaat, sejenak. Jangan kamu masuk duluan, biar aku memeriksa terlebih dahulu di dalam. Takutnya nanti ada sesuatu yang membahayakan. Dia tidak mau ada apapun yang baik. Jadi yang terlintas bisa membahayakan Nabinya Muhammad, Sayyidina Abu Bakar, mesti beliau harus hilangkan dulu itu. Dia harus yakinkan bahwasannya yang menjadi kekhawatirannya itu terhadap Nabi tidak didapati atau terjadi. Akhirnya nunggulah Nabi di depan Gua Thur dalam keadaan tenang. Masuk Sayyidina Abu Bakar ke dalam Gua Thur, dan itu gelap guanya. Ada riwayat mengatakan Gua Thur itu masuknya dari bagian atas. Pintu masuknya itu dari atas. Dan ketika berada di dalam, Sayyidina Abu Bakar meraba-raba di tempat yang tidak bisa dipandang dan dilihat dengan mata, diraba-raba. Saat kedapatan ada lubang kecil, maka beliau tutup lubang itu dengan apa yang bisa dia tutup. Ditutupnya dengan kainnya, ditutupnya. Bisa ditutup dengan batu, ditutup dengan batu. Kemudian meraba-raba lagi, oh ini lubangnya gede, agak besar. Maka ditambal lubang itu dengan jubahnya. Diraba-raba lagi, dilihat ada lubang yang cukup besar. Ditutup dengan bajunya, dengan kainnya, dengan imamahnya, dengan sandal, apapun yang bisa digunakan untuk menutup celah dan lubang yang ada di dalam Gua Thur tersebut dilakukan Abu Bakar. Karena takut ada binatang yang keluar dari lubang tersebut lalu melukai atau mencederai mereka berdua yang hendak masuk ke dalam itu Gua Thur. Sudah aman, sudah dipastikan dia Abu Bakar kondisi di dalam Thur itu
aman untuk Nabi masuk, baru Abu Bakar mengatakan, masuklah ya Rasulullah, silakan masuk. Masuk Nabi SAW. Kecuali ada satu lubang yang tidak lagi bisa ditutupi dengan apa yang bisa ditutupi di sekitarnya. Nah, ini lubang cukup dalam dan ukurannya itu masuk kaki manusia. Ditutuplah dengan kaki Sayyidina Abu Bakar. Ya, dikatakan ulama, lubang itu dalamnya sampai kepada setengah lutut, setengah pahanya Sayyidina Abu Bakar. Maka kalau seandainya diteruskan itu lebih dalam lagi lubang tersebut. Maka kaki kanannya masuk ke dalam lubang, baru Nabi dipersilahkan untuk masuk. Dengan kaki sudah menutupi lubang tersebut. Masuk Nabi, dipersilahkan untuk istirahat oleh Abu Bakar, dan tidurlah Nabi di paha Sayyidina Abu Bakar. Istirahat, ya, capek Nabi, capek Nabi kita Muhammad. Tapi capeknya Nabi itu untuk kita. Kamu harus paham, capeknya Nabi itu untuk saya dan kalian, bukan capek karena beliau menjalankan hal tersebut. Capeknya itu untuk keselamatan kita, capeknya itu untuk kebahagiaan kita umatnya. Capek yang didapatkan dan dilakukan, yang dialami Nabi itu semua untuk umatnya. Sallallahu alaihi wasallam. Tidur Nabi, istirahat, meletakkan kepala beliau di paha Sayyidina Abu Bakar. Ternyata di balik lubang yang dimasukkan kaki itu ada ular berbisa. Ya. Dan itu memang Gua Thur sarangnya ular yang mematikan. Berkata ahlul hikam di dalam hikmah, lubang-lubang yang ditutup itu oleh Sayyidina Abu Bakar, dari lubang itulah keluar masuknya ular tuh, balik lagi ke situ, karena itu memang rumahnya. Ketika dia ingin mencari makan, dia keluar dari lubang yang dia inginkan. Setelah mendapatkan rezeki dari Allah, dia balik lagi ke lubang yang dia jadikan itu rumahnya. Tapi semua lubang ditutup oleh Abu Bakar. Satu lubang terakhir pun ditutup oleh kaki Abu Bakar. Hingga kaki Abu Bakar itu digigit oleh itu ular. Bukan gigitnya sekali, tapi berkali-kali. Ular itu kalau seandainya tidak ada yang membahayakan bagi dirinya, dia tidak akan, maka itu akan dianggap batu atau benda mati yang dilalui saja. Tapi kalau dia merasa terancam, maka dia akan melindungi dirinya. Itulah sifat ular salah satunya. Abu Bakar tidak bergerak kakinya, maka disamakan dengan benda mati lainnya. Tapi digigit sama itu ular. Kalau sudah digigit sekali mestinya cukup, namun tidak. Ternyata itu ular menggigit kaki Abu Bakar berkali-kali. Dengan bisa dan racun yang dia keluarkan, ya, dan tersebar daripada kaki Sayyidina Abu Bakar. Subhanallah, tidak bergerak Abu Bakar, tidak bergerak kakinya sama sekali. Khawatir kalau beliau bergerak, Nabi bangun dari istirahatnya, sedangkan kepala Nabi itu di pahanya Sayyidina Abu Bakar. Nabi tanya sebelum beliau istirahat, kenapa kau pakaiannya seperti ini? Banyak lubang ya Rasulullah, jadi kututup. Tapi tidak diceritakan ada satu lubang kakinya yang di dalam. Abu Bakar. Akhirnya Nabi rebahan. Nah, saat Nabi tertidur, di sini menjalar racun tersebut. Menjalar racun ular itu di tubuh Sayyidina Abu Bakar. Beliau menahan sakit itu, racun yang menjalar, hingga tidak kuat menahan air matanya.
untuk meneteskan air mata dan keringat dari tubuhnya karena sakitnya yang dirasakan dari racun ular yang menggigitnya itu. Dia tidak kuat lagi Abu Bakar. Diam tidak bergerak Sayyidina Abu Bakar, takut Nabi kaget, takut Nabi kaget. Tapi ini air mata mengalir, menetes ke wajah Nabi dan Nabi bangun. Bilang Nabi, ya Abu Bakar, ada apa dengan dirimu? Kenapa kau menangis? Kenapa wajahmu pucat seperti ini? Maka Abu Bakar tidak bisa lagi ngeles, kecuali harus mengatakan yang sebenar. Ya Rasulullah, ladagatni al-hayah, aku digigit sama ular, kakiku dipetuk ular berkali-kali dan aku sudah berusaha untuk menahan, tapi memang tidak bisa ditahan. Akhirnya keluar air mata sendiri dengan sendirinya setelah ditahan, dan itu sebab Nabi terbangun. Bilang Nabi, mana kakinya yang digigit? Lalu Nabi berludah dengan tangannya dan diusapkan ke tempat gigitan ular tersebut. Allah beri kesembuhan, sembuh total tanpa ada proses, ya, tidak ada proses baru sembuh, enggak. Seketika langsung sembuh total. Para ahli hikam berkata, tidaklah ular itu sengaja ingin menggigit Abu Bakar. Orang yang melindungi Nabi dilindungi sama Allah. Bagaimana Allah tidak melindungi Abu Bakar dari sengatan itu ular? Seperti Ali bin Abi Thalib saja dilindungi di dalam perlindungan Allah dari banyaknya pedang yang ingin ditujukan. Masa ular tidak dilindungi Allah untuk orang yang melindungi Nabi dan kekasihnya Allah? Di sini para ahli hikam mengatakan, bukan sengaja itu ular untuk memetuk dan menggigit Sayyidina Abu Bakar. Bukan. Dia tidak akan melakukan itu. Tidak akan ada orang yang betul-betul berpegang dengan Allah dan Nabi dan istiqomah di dalam syariat yang dibawa Nabi, kecuali mereka pasti akan selalu di dalam perlindungannya Allah dari semua yang dikhawatirkannya, dari semua yang dikhawatirkan dan ditakutkannya, pasti di dalam perlindungan Allah. Tapi ular ini melihat semua lubang itu ditutup oleh Abu Bakar. Masih hanya satu lubang, ya, yang di situ si ular ini berharap supaya tidak ditutup agar dia bisa melihat wajah Nabi Muhammad. Tapi ditutup sama Abu Bakar. Masya Allah. Pengen melihat wajah kekasih Allah saja. Ini ada manusia paling mulia masuk ke dalam rumahku, dalam gua Dzur tadi, sarang ular tadi. Kapan lagi aku bisa melihat orang tersebut? Allah memuliakanku, dia masuk ke dalam sarangku, rumahku, tapi Abu Bakar tutup. Aku tidak bisa melihat. Ditutup sama kakinya. Digigit sekali, biar angkat kau punya kaki gitu loh. Tak juga bergerak Sayyidina Abu Bakar, ku gigit lagi, angkatlah kakimu tuh. Tidak juga bergerak Abu Bakar, digigit lagi. Tujuannya supaya Abu Bakar angkat tuh kaki, jangan kau halangi mataku ingin melihat wajah Nabi Muhammad. Tapi tidak bergerak Sayyidina Abu Bakar hingga petukan ular itu berkali-kali dilakukan oleh si ular ini, tapi tidak bergerak sama sekali Sayyidina Abu Bakar. Ular yang berbahaya, onta yang faham akan kemuliaan Nabi Muhammad SAW, bisa melakukan
hal seperti itu, ya, sekali lagi tidak mungkin orang yang dilindungi Allah akan dilukai olehnya. Siapapun yang menjaga Allah, yang menjaga Nabi, pasti Allah akan jaga dia. Termasuk dari sengatan ular, nah, yang didapatkan oleh Abu Bakar. Hanya saja ularnya pengen melihat wajah Nabi. Tidakkah kalian juga ingin melihat dan memandang wajah tersebut? Sallallahu alaihi wasallam. Ular aja kangen pengen melihat wajah Nabi, ditutup Abu Bakar. Marah dia. Nah, lantas di mana kita yang punya akal, yang punya hati, pernah tidak kita pengen terlintas memandang wajah Nabi? Orang kalau udah melihat wajah Nabi nggak nafsu sama yang lain. Allah nggak nafsu sama dunia. Dia cuma berpikir bagaimana aku tidak terharamkan mata ini terus bisa memandang wajah tersebut. Seperti yang dilakukan ini ular yang berbisa ini. Dia cuma pengen melihat wajah kekasih Allah. Ya, tapi dihalangi oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ya Allah muliakan kita insya Allah. Muliakan kita bisa memandang wajah Nabi Muhammad. Datanglah ini orang-orang kafir mendekati itu gua, sampai di depan mulut gua mereka berkata, tidak mungkin Muhammad masuk ke dalam ini tempat, karena di situ ada merpati yang sedang mengeram telurnya. Tahu mengeram ya? Mau menetaskan telur. Kemudian ada sarang laba, jaring laba-laba yang begitu rapinya terbuat. Tadinya nggak ada itu burung merpati, nggak ada itu jaring laba-laba, nggak ada saat Nabi masuk. Tapi ketika Nabi sudah berada di dalamnya, Nabi mendengar percakapan laba-laba dan merpati ini. Kata merpati, duduk kita di depan mulut gua dan duduk kita di sarang wadah yang sudah disiapkan Allah. Lalu laba-laba, Nabi dengar suara laba-laba ini bercakap, hayya cepat kita keluarkan ini jaring sebelum orang-orang yang mencari Nabi datang dan tiba. Jadi ada beberapa laba-laba itu bergegas mereka membikin jaring. Bilang Nabi, setelah mendengarkan percakapan dua binatang ini, maka Nabi memahami dan tahu mereka di dalam perlindungan Allah. Makanya Allah maka Nabi mengatakan, ketika Abu Bakar gelisah, Nabi mengatakan la tahzan innallaha ma'ana. Abu Bakar, jangan kamu sedih, jangan kamu gelisah, jangan kamu khawatir, sesungguhnya Allah bersama kita. Ya. Meskipun ada fenomena yang mengerikan yang didapati Abu Bakar, tapi tidak sama sekali karena mereka di dalam perlindungan Allah, melainkan hanya itu ular pengen memandang wajah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi udah keluar dari gua, nggak ada lagi sudah bisa melihat Nabi, sudah sampai di Madinah. Itulah kesempatan itu ular untuk melihat wajah Nabi. Apakah didapatkan? Dikatakan ulama dapat. Kapan dapatnya? Ketika Nabi mengatakan angkat kau punya kaki. Mana yang digigit ular? Saat dikeluarkan Sayyidina Abu Bakar, kan ularnya ada di dalam. Didoakan oleh Rasulullah, kaki Abu Bakar diludahi dengan tangan dan diusapkan. Di situ ular melihat wajah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Al-Imam Busairi di dalam Burdah beliau mengatakan wa ma hawal ghari min khairin wa min karamin wa kullu tarfin minal kuffari anhu ami. Dan ketika Abu Bakar dan Nabi berada di dalam goa, sebaik-baik manusia, sedangkan orang-orang kafir yang berada di depan mulut goa, mata pandangan mereka ditutup Allah. Padahal orangnya ada di dalam goa. Fasidqu fil ghari was-siddiqu lam yarima wa hum yaquluna ma bil ghari min arimi ma bil ghari min arami. Nabi berada sama Rasulullah di dalam itu, sedangkan mereka orang-orang kafir yang berada di depan gua berkata, mana mungkin mereka itu ada di dalam gua. Nggak lihat itu ada burung merpati yang sudah mengeram, kemudian udah berapa tahun ini jaring laba-laba, padahal baru. Kalau mereka masuk dalam gua pasti ini jaring rusak, pasti merpati ini kabur. Tak mungkin lah. Nabi dan Abu Bakar mendengar. Ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Dhannul hamama wa dhannul ankabuta ala khairil bariyati lam tansuj wa lam tahumi. Wiqayatullah aghnat an mudha'afatin minad duru'i wa an 'alim minal utumi. Hingga Imam Ghazali mengatakan sebagian riwayat bahwasannya hammamah, burung merpati yang ada di zaman kita saat itu, bagian dari keturunan merpati yang melindungi Nabi di Gua Tur. Makanya haram membunuh merpati di kota suci Mekah. Menyakitinya aja nggak boleh. Kalau ngasih makan jagung tuh kasih aja udah. Jangan ditakut-takutin gitu, nggak boleh. Ya. Karena itu kata Imam Ghazali bagian sulalah keturunan merpati yang melindungi Nabi di Gua Tur. Allah muliakan kita, insya Allah bisa melihat wajah Nabi. Dan Allah tambahkan mahabbah, rasa rindu kita kepada Nabi. Di dalam hati kita Allah hidupkan Nabi kita Muhammad, insya Allah. Di dalam barzah kita disambut kehadiran kita dan diterima jenazah kita oleh tangan Nabi, insya Allah. Di mahsyar bersama Nabi, Siratal mustaqim di belakang Nabi, di dalam syurga bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Alahdini wa ala kulli niyatin salihah ya Allah ya Allah ya Allah. Wa ila hadratin Nabi Muhammad al-Fatihah.